Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Bapak Sutono. Saya tinggal di Kelurahan Mekarsari Barat, RT 8 RW 17, tepatnya di Kampung Kobak. Saya ingin menyampaikan bahwa tahun-tahun 2009 itu Bapak Yusman mendirikan Bekam Ruqyah, pusat Bekam Ruqyah yang ada di Pusdiklat Dewan Dakwah. Dari situlah kami kenal beliau. Pada saat itu cukup spektakuler karena satu usaha di bidang bekam dan ruqyah. Waktu itu saya bertanya kepada beliau, omsetnya cukup menjanjikan, dalam satu bulan hampir mencapai 35 juta. Sehingga pada waktu itu tahun 2010 Bapak Yusman menawarkan kepada saya, Pak Tono, apakah mau ikut investasi membuka cabang baru bekam, pusat bekam dan ruqyah. Alhamdulillah mulai tahun 2010 saya beserta keluarga sudah bergabung dengan pusat bekam ruqyah cabang Dukuh Jamrut. Alhamdulillah dengan upaya itu dari sisi manajemen pusat bekam ruqyah bisa mengelola bekam dengan baik, sehingga keuntungannya dalam setiap bulan yang dibagikan kepada kami cukup membanggakan, karena dengan investasi dalam 2 tahun waktu itu, dalam 2 tahun itu untuk perpanjangannya adalah 90 juta. Awalnya nggak sampai itu, hanya 70 juta, naik lagi. Terakhir sekitar 90 juta, akan tetapi dalam setiap bulannya rata-rata keuntungan yang kami dapat pada saat itu rata-rata 10 juta. Akan tetapi setelah belakangan pindah lokasi karena tempatnya itu sudah tidak layak, pindah ke tempat yang baru. Alhamdulillah justru pembagian hasilnya bertambah, naik. Pada waktu tertentu sampai dengan 15 juta dalam sebulan. Alhamdulillah, kita syukuri bahwa itu nikmat dari Allah. Kemudian dari hasil itu tentunya tidak terlepas dari pengelolaan bekam ruqyah yang profesional. Kami sebagai investor, jadi di Dukuh Jamrut itu investornya adalah 2. Yang satu adalah saya sendiri, yang kedua adalah Ustadz Yusman. Dari sisi manajemen dari bekam ruqyah sendiri cukup terbuka, sehingga meyakinkan kepada kami bahwa pendapatan dalam setiap harinya bisa terpantau dengan baik. Baik, dari sisi transparansi manajemen, pusat bekam ruqyah cukup bisa dipercaya. Saya sebagai investor sudah selama 10 tahun, dalam setiap bulannya, terutama di akhir bulan berjalan, kami selalu mendapatkan laporan berbentuk email, kira-kira seperti ini. Jadi pemasukan berapa, pengeluaran berapa, kemudian dalam kesehariannya ini pemasukannya ini untuk apa aja, kemudian saldo dalam setiap hari, kemudian direkap terakhir nanti akan masuk ke laporan bulanan. Dan di sini secara detail disampaikan sampai dengan pembelian yang sifatnya kebutuhan harian di pusat bekam itu tertulis, sehingga potensi-potensi bahasa umumnya ketidakjujuran itu akan terhindar, karena memang semua tertulis secara rinci. Perlu diketahui juga bahwa pusat bekam ruqyah ini yang dipimpin oleh
Ustadz Yusman ini adalah salah satu usaha yang tidak pure hanya berorientasi pada kepentingan dunia, akan tetapi dari usaha ini ada hasil, kemudian baik dari pasien atau dari hasil keuntungan ini sebagian didonasikan untuk membangun pesantren. Kemudian pesantrennya adalah pesantren Gaza ya Ustaz ya? Pesantren Gaza yang ada di Luiliang Bogor, dan sekarang ini sudah berjalan. Kemudian juga mendirikan beberapa titik masjid ya, beberapa titik masjid yang di situ para investor sudah secara otomatis ikut ambil bagian dalam proses itu, sehingga apabila kita sekalian ada di dalamnya sudah secara otomatis akan ikut mendukung, kemudian memberikan sumbangsih terhadap proses dakwah itu. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari usaha kita untuk menabung di akhirat. Saya pikir itu yang poin tambahan yang mungkin tidak didapat di tempat usaha yang lain, menjadi nilai lebih, sehingga kita tidak hanya berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan dunia, akan tetapi usaha untuk memajukan Islam, untuk memajukan dakwah Islam itu juga menjadi prioritas. Karena Islam tanpa ditopang dengan pembiayaan dalam proses dakwahnya sudah barang tentu tidak bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu. Kemudian para calon investor kami persilahkan untuk bisa bergabung dalam rangka wastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Selain mendapatkan keuntungan dunia, juga kita bisa mendapatkan keuntungan akhirat. Ingat, barang siapa memberikan suatu pelajaran tentang agama, kemudian orang itu bisa melakukan dengan baik, maka pahala orang yang memberikan dana, yang ngajari, semua itu akan mendapatkan bagian pahalanya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok atau bagian dari orang yang ikut andil dalam poin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.